Salah satu meaning yang digambarkan dari film Hotel Mumbai itu buat aku ada, kita tuh emang nggak pernah tahu ya rencana Allah tuh kayak gimana. Hai, welcome to Di Flick bareng gua Rabi dan sebelah gua ada dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan Nani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomongin film apaan? Hotel Mumbai. Hotel Mumbai. Film ini dirilis di Indonesia itu pada 6 April 2019. Jadi 4 tahun 6 tahun yang lalu ya. Nggak keras. Iya, sebelum Covid lagi di sini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Hani akan bacain sinopsisnya. Hani, silahkan. Film ini menceritakan tentang Hotel Mumbai yang terinspirasi dari peristiwa nyata yang terjadi di Taj Mahal Palace Hotel, India. Saat itu, hotel tersebut diserang sekelompok teroris dari Pakistan yang menembakkan senjata dan melempar bom secara membabi buta. Itu dia sinopsis dari film Mumbai. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Tadi kamu udah sedikit ngomong nih kan kalau film ini tuh ceritanya based on true event, yaitu sebuah hotel yang diincar oleh teroris ya, yang dari Pakistan itu. Nah, ya ada beberapa tempat umum ya. Dan kenapa Hotel Mumbai yang diincar tuh karena kan yang paling megah kan ceritanya gitu. Nah, walaupun film ini based on true event, di sini tuh aku kerasa action itu kerasa banget sih. Ini film true event tapi gila actionnya tuh keren banget gitu, kerasa realistisnya gitu Han. Karena aku ngerasa tensinya tuh sepanjang film dapat banget gitu. Iya, aku juga ngerasa sih gak ada drama-dramanya gitu loh. Iya. Iya, bener-bener ngambil kisahnya seperti itu loh. Benar-benar fokus ke tempat itunya. Kan biasanya suka ada tuh cerita yang kadang didramatisi. Nah, di sini menurut aku tuh minim sekali dramatis. Iya. Ini kan benar-benar fokus gimana ceritanya si hotel ini diserang, terus bagaimana para staff dan juga para pengunjungnya itu survive gitu. Salah satu aspek yang aku bisa bilang ini realistis tuh karena pas momen si dua teroris ini masuk hotel bareng pengunjung gitu yang lagi berusaha kabur gitu. Itu kan kalau misalkan di film-film barat kayaknya tidak mungkin seperti itu kan, dengan polosnya masuk pasti dia ini penjahatnya langsung ketahuan gitu. Cuma kalau ini kan benar-benar kayak mereka seakan-akan nyamar jadi pengunjung yang ketakutan juga gitu. Itu terasa realistisnya aja gitu di situ. Berasa kayak emang mungkin pada saat kejadian itu udah nggak sempet tuh yang namanya. Iya, nggak ada yang ngecek mana yang bawa senjata mana yang enggak ya karena semuanya udah pada panik gitu kan. Dan itu realistis gitu. Kalau misalkan emang kejadian kayak gitu pasti orang nggak akan mikir siapa nih penjahatnya gitu. Yang mereka mikirin kan bagaimana caranya mereka untuk selamat kan. Nah, satu lagi Han yang aku ngerasa paling realistis itu bagian terorisnya itu kan cuman 10 kan. Nah, 10-nya kan dibagi-bagi ke beberapa tempat. Tapi yang di hotel itu ada 4 orang. Nah, kebayang gak sih yang satu hotel segitu luasnya, segitu banyak para pengunjung, para staff, cuman dengan 4 orang itu bisa kacau balau. Kalau film-film barat, film-film action biasanya kan pahlawannya cuma satu, tapi musuhnya banyak banget gitu kan. Cuman di sini dibalik, gimana kayak ini realistis gimana, tapi dengan hanya 4 orang aja dengan senjata berat itu tuh bisa memporak-porandakan hotel gitu. Jadi itu sih yang menurut aku cukup realistis karena biasanya kan kalau film action kan 1 lawan 1000 gitu. Ini malah kebalik gitu kan. Udah Kalau aku ya, aku tuh kan bukan orang yang suka genre action. Jadi Iya. waktu aku sih yang ngomong atau Mio gitu kan. Tapi kayak aku terus kamu bilang bagus, tertarik aja dan aku pikir kayak 2 jam nih, aku pikir kayak ya boring deh. Maksudnya nggak ada gitu yang ternyata sih enggak ya, eksekusinya cepet banget loh. Kerasa cepet ya, kerasa cepet. Kayak udah tek tek aja gitu. Karena dia tuh nggak mau fokus dengan satu cerita, dia beberapa aspek dari si terorisnya, aspek dari si Arjun, aspek dari yang si orang bule si David dan istrinya. Jadi ada beberapa aspek yang diliatin gitu. Tapi kayak kerasa ya udah penting gitu. Iya. Kerasa realnya gitu. Dan juga itu di backup dengan keadaan Mumbai pada saat itu tuh bisa dibilang ini pada 2008 ya. Polisi-polisi di Mumbai itu tidak bisa menangani serangan-serangan teroris. Tidak dilatih untuk menangani serangan-serangan teroris. Iya, nggak siap lah gitu. Itulah kenapa yang bikin penyelamatan itu terasa lama banget. Kan 12 jam kan. Karena mereka tuh harus menunggu pasukan-pasukan dari New Delhi yang which is itu masih berapa jam. Jadi itu yang semakin terasa realistis gitu. Kan kadang kalau misalkan film action baik lagi panggil polisi tiba-tiba langsung datang gitu. Langsung ada. Tapi kan kalau di sini benar-benar mereka tuh harus nunggu 12 jam loh supaya mereka bisa selamatkan, nggak langsung ujuk datang satu pahlawan membasmi semua penjahat, enggak gitu. Jadi itu yang bikin momen-momen yang ini film emang beneran kayak
realistis ya, bener-bener kayak True Event ya gitu. Dan juga kayak kamu lihat deh staffnya si head chefnya Iya. si Arjun itu sendiri, menurut aku tuh dia nggak terlalu ngeliatin kayak sosok hero yang gimana banget, tapi kayak emang realistisnya ini orang emang orang-orang yang siap dalam keadaan bencana gitu. Kayak emang realistisnya seperti ini gitu deh, ada saatnya mereka bisa egois, ada saatnya Iya. mereka bisa realistis gitu. Karena kan, dasar sisi manusia itu akan terlihat ketika mereka lagi ketakutan atau panik kan. Jadi benar-benar kelihatan, oh ada yang panikan, ada yang tiba-tiba jadi egois segala macam, ada yang jadi tiba-tiba jadi rasis gitu kan. Cuman ya itu ya normal pada keadaan itu gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita emang dari segi cerita, ya udah ini benar-benar apa yang terjadi apa adanya kan kayak kamu bilang. Sisanya tuh selama 2 jam tuh bagaimana caranya para pengunjung dan para staffnya ini survive udah. Ceritanya cuma itu doang dan memperlihatkan sisi-sisi sedikit manusia gitu kan. Pada dasarnya kalau misalkan mereka lagi ketakutan, mereka lagi panik tuh kayak gimana gitu. Iya iya. Dan juga, aku suka dengan di awal ini sih penggambaran keadaan Mumbai pada saat itu. Oh ya ya ya. Bener-bener kalau kita tuh dari awal tuh kerasa banget, sorry to say kayak kumuhnya, papanya kerasa gitu kayak kepadatannya, Iya. bener-bener ngasih lihat kalau misalkan ini tuh kelihatannya, apa ya, ada satu daerah yang kelihatannya tuh, baik-baik aja gitu, mewah, tapi ada satu daerah yang bener-bener kelihatannya tuh, apa ya, kayak kelihatannya tuh kurang aja Iya ya. gitu. Ya sama kayak Jakarta nggak sih? Jakarta kan sorry, Jakarta itu banyak orang-orang kaya-kaya banget, tapi ada juga orang yang nggak punya banget dalam satu kota dan itu digambarkan di film ini juga gitu kan di Mumbai. Ada tadi kamu bilang ada daerah-daerah yang emang bisa dibilang kurang bersahabat, tapi ada satu daerah yang emang bener-bener hotelnya bagus, gedung-gedung tinggi segala macam gitu. Iya, sangat kerasa. Padahal di satu kota yang sama kan. Mhm. Nah Han, aku sedikit mau ngomongin konspirasi nih Han. Pada ini kan kejadian tahun 2008 kan. Seinget aku tuh pas itu kan aku masih SMP deh kalau nggak salah. Aku baca berita, aku dengar dari orang tua aku, ngomong kalau misalkan ada orang-orang Islam, satu organisasi, bukan di Indonesia ya, di satu tempat, dan organisasi ini tuh nge-brainwash orang-orang supaya ngelakuin jihad tapi yang seperti di film ini gitu. Awalnya kan aku pikir kayak, "Ah itu masa sih?" Kayak itu nyata, masa iya sih ada orang yang mau di-brainwash segitunya gitu untuk ngelakuin sesuatu yang tidak tidak manusiawi lah bisa dibilang. Cuman ternyata turn out ya itu bukan konspirasi, itu fakta ya. Emang itu fakta sih. Iya itu tuh fakta gitu. Karena udah banyak korbannya ya. Jadi ini emang emang fakta. Jadi kan itu kan bukan sebuah konspirasi lagi tuh, sebenarnya udah hal fakta nih jadinya. Ada loh organisasi yang nggak tahu mungkin sekarang masih ada atau enggak, ada organisasi-organisasi yang cukup bahaya yang nge-brainwash anggotanya supaya melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Dan itulah yang bikin orang-orang barat jadi skeptis sama agama Islam. Karena ada organisasi-organisasi yang bisa dibilang tidak mencerminkan Islam itu sendiri gitu. Mereka cuma ngaku Islam tapi mereka tidak mencerminkan apa yang ditawarkan oleh Islam gitu, yaitu sebuah kedamaian. Nah, kita masuk ke poin terakhir nih Han, yaitu mengenai poin cerita. Aku sebelum nonton sama kamu, aku udah pernah nonton film ini. Aku bilang, "Kamu ini bagus kok, ini bagus banget meaning-nya." Karena aku suka action dan ini menawarkan action yang sungguh sangat terasa realistis. Tapi ada juga satu poin yang buat aku bikin bilang, "Ini film bagus loh." Yaitu meaning-nya gitu. Salah satu meaning yang digambarkan dari film Hotel Mumbai itu buat aku ada, kita tuh emang nggak pernah tahu ya rencana Allah tuh kayak gimana. By the way kita berdua kan Islam nih Han ya. Pasti sebagai manusia biasa ada kalanya kita merasa, kok Allah kayak gitu-gitu banget ya sama kita, kok Allah kayak nggak sayang sih sama kita, kenapa Allah tuh ngebiarin kita terpuruk segala macam. Cuman alhamdulillahnya ini kan kalau buat aku menemukan sebuah jawaban kalau ya udah semuanya itu emang rencana Allah. Allah tuh tahu kok apa yang terbaik buat kita. Dan itu digambarkan di film ini, makanya aku ngerasa relate lah sama film ini, karena ini soal sepatunya si Arjun. Kita kan dikasih lihat nih shoot di mana Arjun, tasnya itu kebuka, terus sepatunya jatuh. Terus pas dia udah masuk kerja, dia itu harusnya dikasih kesempatan ke VIP, kamar VIP, cuman gara-gara dia telat, gara-gara sepatunya hilang, si Arjun ini nggak dikasih lah job itu. Cuman kebayang nggak sih kalau misalkan si Arjun dapat job itu, dia tuh ya udah mati duluan gitu. Dia salah satu orang yang ditembak duluan. Jadi walaupun emang si Arjun pas itu sedih, pas itu rada bete, cuman dia ada satu scene di mana dia tuh ngeliat CCTV, ngeliat harusnya dia tuh yang mati di situ gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi itu sih kayak wah emang rencana Allah tuh emang
Gak ada yang tahu karena Allah tuh selalu tahu kok, selalu ngasih yang kita yang terbaik gitu. Terus ada satu lagi kan, yaitu momen ketika si chefnya tadinya kan pengen ngusir Arjun kan, gara-gara dia telat, gara-gara dia nggak bawa sepatu segala macem. Kebayang gak sih kalau misalkan si chef itu ngebiarin si Arjun pergi? Bakal banyak berapa orang yang akan harus mati lagi gitu. Gara-gara Arjun ada di situ, gara-gara si chefnya mau mengalah, mau ngasih bantuin si Arjun, banyak orang yang bisa terselamatkan gitu. Dan buat aku tuh kayak, wah, emang rencana Allah tuh emang gak ada yang tahu. Kadang mungkin kita mikir kayak rencana Allah tuh buruk buat kita, tapi in the end Allah pasti punya maksud tertentu kok gitu buat kita gitu. Itu sih makanya aku bilang sama kamu kan, oke, mungkin emang dari action bagus, kerasa realistis, cuman meaningnya sih yang aku bener-bener relatable sama aku gitu sih An. Kalau buat kamu? Iya, aku setuju sih. Aku pikir ini cuman film, action biasa, tapi ternyata ya kayak kamu bilang maknanya kedua itu Iya. bagus gitu ya, maknanya dalam lah. Jadi aku sih sangat menyarankan orang yang suka action tapi juga mencari satu meaning yang berarti harus nonton film ini sih An. Kalau mau nonton, nontonnya ada di Netflix. Semoga, saat video ini tayang masih ada juga. Ya semoga ya. Harusnya sih masih ya video ini tayang ya. Karena ya kamu bilang sih maknanya dalam. Terus ternyata untuk orang yang gak suka action tapi nonton film ini kerasa, aku sih suka ya, aku enjoy ya. Walaupun aku agak-agak, agak parno juga pas pas apa tuh namanya, pas scene-scene penembakannya penyerangan Iya, tadi. iya. Terus kayak kebayang kok aja kita. Itu kayak wow. Dan gak ada ancang-ancang kan? Tiba-tiba dor aja gitu, gak ada ancang-ancang. Semoga terorisme tidak ada lagi di dunia ini. Amin, terutama jangan di Indonesia jangan ada lagi kayak gitu ya. Mungkin sekian dari kita Han ya. Thanks for watching this video. Until next time, see you when I see you.